Kita katakan ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa. Yes, amen. Peliharaku. Yes. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Ku tahu Bapa. Shalom juga buat sahabat JKB Online yang terus setia bersama dengan kami di dalam setiap ibadah raya di hari Minggu. Senang sekali bisa berada di antara kita semua pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya ingin membicarakan satu tema penting buat kita, yaitu iman dan rest itu apa ya? Istirahat. Nah, lainnya apa ya? Faith and rest. Faith and rest atau iman dan perhentian. Nah, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Nah, itu rest. Kelegaan, perhentian, ya, ketenangan. Nah, oke. Jadi saya merasa harus membawa tema ini buat kita semua agar supaya kita mengerti bahwa faith, iman itu dikaruniakan kepada kita dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Katakan iman dikaruniakan. 1, 2, 3, iman dikaruniakan. Ini penting bagi kita. Jadi iman itu bukan diusahakan. Katakan iman bukan diusahakan. Loh ya, saudara, iman itu dikaruniakan kepada saudara dan saya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui apa? Iman. Jangan ada satu orang pun berbangga diri. Itu semua adalah pemberian. Baik kasih karunia maupun iman, itu adalah apa? Pemberian. Itu bukan hasil usahamu. Ini penting karena tidak banyak orang percaya mengerti bahwa iman itu adalah sebuah pemberian. Sebuah hadiah yang diberikan kepada saudara cuma-cuma melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Yang percaya katakan amin. Karena ketidakpengertian inilah banyak orang berusaha, bahkan dia teriak-teriak dalam doanya, Tuhan tambahkan iman, Tuhan tambahkan iman. Ya, tidak salah saudara berdoa seperti itu. Tetapi kalau saudara berdoa di dalam ketidakpengertian yang benar, itu hanya mendatangkan kesia-siaan dan buang waktu. Saudara meminta hal yang sebenarnya sudah diberikan kepada saudara. Amin. Saudara meminta kepada Tuhan tiap hari sesuatu yang telah Tuhan karuniakan kepada saudara dan ada bersama-sama dengan saudara sejak awal, sejak lama. Dan saudara karena ketidakpengertian saudara terus minta Tuhan tolong berikan tambahkan iman supaya aku lebih taat, supaya aku lebih setia, supaya aku lebih benar, supaya aku bisa lebih kudus dan lain sebagainya. Itu adalah kehidupan kekristenan, kehidupan rohani yang sia-sia. Oleh sebab itu mari kita baca di dalam Ibrani 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Bisa tolong ditampilkan. Ibrani 3 ayat 10 dan 11. Oke, mari kita baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka apa? Sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Sampai di sini perhatikan baik-baik. Balik ayat 10. Perhatikan baik-baik.
Oleh sebab itu aku murka kepada angkatan ini. Perhatikan, angkatan ini yang dimaksud adalah bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Musa dari Mesir. Ya, ini yang dimaksud dengan angkatan. Ayat ini, Ibrani 3 itu mengacu kepada kisah di padang gurun. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka disebut satu angkatan. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini, yaitu mereka yang dibawa Musa keluar dari Mesir. Dan berkata, selalu mereka, Tuhan bilang kepada mereka itu sesat hati, mereka itu tidak mengenal jalannya. Rencana dan rancangan Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan, masuk kepada tempat yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, namun mereka tidak mengerti jalan itu. Mereka tidak mengenal jalan itu. Oke? Artinya apa? Sesat hati dan tidak mengenal jalanku, saya simpulkan itu sebagai tidak percaya atau tidak mau menerima iman, tidak mau menerima firman yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, kita tahu sendiri bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Jadi iman itu datang di dalam, iman itu terbungkus di dalam firman. Jadi ketika firman itu datang, di situ juga iman itu dikaruniakan kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, orang yang tidak mau mempercayai perkataan yang diberikan, firman yang disampaikan, mereka menolak, mereka tidak taat, mereka sesat hati, keras hati, sama dengan mereka menolak iman itu juga. Amin. Jadi mereka atau angkatan ini adalah mereka yang menolak iman, karunia iman. Karena mereka juga menolak firman itu, mereka menjadi sesat hati, mereka menjadi keras hati karena mereka berpikir di Mesir itu ternyata lebih baik daripada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat 11. Ayat 11 berbunyi begini. Coba maju satu ayat lagi. Nah, ini dia. Sehingga karena angkatan ini tidak percaya, mereka tidak memiliki iman karena mereka menolaknya, sehingga Tuhan bersumpah dalam murkanya. Ya. Apa bilangnya? Mereka takkan masuk ke tempat apa? Mereka tidak akan masuk ke mana? Tempat, katakan 1, 2, 3, tempat perhentian. Tempat perhentian ini adalah yang namanya dalam bahasa Inggris rest. Katakan 1, 2, 3 rest. Jadi iman itu ketika mereka percaya, saudara, ini kan mereka nggak percaya. Mereka tidak mau menerima firman dan tidak mau menerima iman yang diberikan kepada mereka. Betul? Sehingga Tuhan bilang apa? Mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian. Mereka tidak mau, karena mereka tidak mau menerima faith, iman. Mereka tidak mengalami apa? Perhentian atau rest. Firman Tuhan dalam perjanjian baru, mereka tidak mengalami kelegaan dari perbudakan, dari penindasan, dari intimidasi yang selama ini 400 tahun mereka alami di Mesir. Tuhan mau membawa mereka dan mengalami kemerdekaan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tapi apa mereka lakukan? Mereka tidak mau percaya. Mereka menolak firman, mereka menolak perkataan Tuhan, mereka menolak karunia iman. Oleh sebab itu Tuhan bilang begini, kamu tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini adalah yang dialami oleh bangsa Israel ketika 400 tahun mereka mengalami penindasan, intimidasi, perbudakan di Mesir. Tuhan mengingat janjinya dan kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari sana. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak jalan-jalannya Tuhan. Mereka menolak rencana Tuhan atas mereka. Padahal rencana ini sudah ditetapkan, sudah diikat kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ya, Abraham diberikan tanah itu. Abraham dan keturunannya harus mendiami tanah itu, yaitu tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Oleh karena penolakan mereka, maka 40 tahun mereka harus terus berjalan di padang pasir itu, di padang gurun itu. Dan apa yang terjadi? Angkatan ini binasa di sana. Ya, mereka tidak masuk ke Kanaan.
Bukan hanya mereka tidak masuk ke Kanaan, mereka juga tidak masuk ke tempat perhentian. Perhatikan baik-baik. Ini adalah rahasia besar. Perhatikan baik-baik. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, oke? Dua hal yang kita alami. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan kasih Tuhan, kasih yang tanpa syarat, tanpa menuntut saudara, tetapi kasih yang memulihkan, kasih yang mengangkat, kasih yang menolong saudara, yaitu kasih Bapa, yaitu Kristus itu sendiri. Ketika saudara dan saya berjumpa dengan pribadi itu, pribadi kasih itu, ada dua hal terjadi. Yang pertama, saudara akan mengalami Kanaan, kelimpahan susu dan madu. Amin. Dan yang kedua, saudara akan mengalami tempat perhentiannya. Percaya katakan amin. Satu generasi karena ketidakpercayaan mereka tidak mengalami baik Kanaan. Dia bilang sama mereka, sama Musa, bawa mereka ke tanah yang telah ku persiapkan kepada mereka. Tanah yang berlimpah apa susu dan tanah di mana mereka tidak bekerja, tidak menanam, tetapi mereka menuai. Tanah di mana mereka tidak membangun, tetapi mereka memiliki bangunan, tempat-tempat untuk mereka tinggal, mereka kuasai. Itulah Kanaan. Dan tahukah saudara, Tuhan bilang, bukan hanya itu. Karena yang dimaksud dengan tempat perhentian, ini bukanlah Kanaan yang real. Tetapi yang dimaksud dengan tempat perhentiannya adalah, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Perhatikan baik-baik. Dua hal ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu saudara menduduki Kanaan dengan segala yang dijanjikan di sana. Artinya, di dalam kehidupan nyata saudara juga bisa menikmati berkat-berkat yang disediakan dari Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Jadi saudara tidak miskin di dunia ini, sehingga minta cepat-cepat Tuhan bawa saja ke surga. Dan saudara bernyanyi, biar aku miskin di dunia, yang penting kaya di surga. Itu bukan lagu dari surga, ya. Karena Kanaan dijanjikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Amin. Bagi saudara hari ini, di dalam Kristus, kita bukan saja ada di tempat perhentiannya, tetapi kita juga diberi kuasa untuk mengakses tempat tanah di mana saudara dan saya berdiri. Amin. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa firman Tuhan yang ada di mulut saudara dan saya. Haleluya. Saudara, mari kita lihat bahwa iman menuntun saudara dan saya ke tempat perhentian. Amin. Jika seseorang itu menolak iman, menolak percaya kepada firman Kristus, maka dia tidak akan mengalami tempat perhentian. Percaya katakan amin. Ketika ada orang menolak percaya, menolak iman, maka dia hidup di dalam apa? Intimidasi. Dia hidup di dalam ketakutan. Dia hidup di dalam ketidakpastian, sama seperti bangsa Israel hidup di Mesir. Mereka menjadi budak. Mereka tidak pernah menjadi orang merdeka. Amin. Itulah hidup di luar tempat perhentian, yaitu hidup di Mesir. Iman menuntun saudara dan saya kepada tempat perhentian. Tadi sudah saya katakan bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman. Artinya iman dan firman itu jadi satu paket datang kepada saudara. Makanya saya katakan iman itu adalah karunia. Amin. Iman itu adalah pemberian, bukan usaha saudara. Saudara tidak dapat melakukan kegiatan rohani ke gereja dari hari Senin sampai hari Minggu, 1 hari 2 kali, dan kemudian saudara berharap iman saudara bertumbuh. Itu adalah hal yang sia-sia. Saudara tidak dapat berharap bahwa
Saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun 3 kali. Dan saudara berharap dari sana akan tumbuh iman. Pertumbuhan iman adalah rajin ke gereja, rajin ibadah. Rahasia pertumbuhan iman adalah baca Alkitab. Pertumbuhan iman adalah apa? Puasa, adalah rajin berdoa. Saya mau katakan tidak. Karena iman tidak datang dengan usaha, saudara. Tetapi iman itu datang bersama dengan Kristus yang dikaruniakan kepada saudara. Iman itu datang bersama dengan Roh Kudus yang telah diam di dalam hati saudara. Jadi jangan cari iman dengan cara 1, 2, 3, 4. Amin. Tetapi menyadari bahwa iman telah dikaruniakan kepada saudara bersama-sama dengan Kristus yang ada di dalam hati saudara. Amin. Maka di situ saudara akan bangkit. Wow, ternyata iman itu sudah ada dalam saya. Amin. Selama ini saya masih mencari-cari iman itu di luar sana, entah itu di surga, entah itu ada sama Tuhan itu iman, atau iman itu ada di mana? Jadi kacau, saudara. Iman, saya mengatakan iman itu ada di hati saudara. Yesus ada di hati saudara karena iman saudara adalah Kristus. Iman saudara bukan usaha saudara, tapi iman saudara adalah Kristus. Dan iman itu menuntun saudara kepada perhentian. Haleluya. Iman itu menuntun saudara dan saya kepada rest. Mari kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 4. Ibrani 4 ayat 1. Oke. Ibrani 4 ayat 1. Oke. Ibrani 4 ayat 1. Sudah dapat? Tolong. Nah, ini dia. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Oke. Ibrani berapa? Yang bunyinya sekarang janji untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Terjemahan apa? TB ya. Oke. Bukan. Yang sekarang janji untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan masih berlaku. Coba Ibrani 4 ayat 1. Coba balik. Balik ke Ibrani 4 ayat 1. Oke, cuman kalimatnya aja. Saya kerja terjemahan berbeda. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam tempat perhentiannya masih Perhatikan baik-baik, saya baca di dalam terjemahan yang berbeda ya. Sekarang janji untuk masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan masih berlaku bagi kita hari ini. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa kita semua menerima kepenuhan janji itu, yaitu janji untuk masuk. Amin. Dan yang kedua, dan tidak gagal untuk mengalaminya. Katakan 1, 2, 3, dan tidak gagal untuk mengalaminya. Perhatikan baik-baik. Sebab itu waspada supaya jangan ada kamu yang ketinggalan. Ya, tetapi kita semua yang telah menerima janji itu dapat masuk ke dalam tempat perhentian. Inilah iman membawa kita kepada tempat perhentian. Janji untuk membawa saudara ke tempat perhentian itu adalah janji Bapa kepada saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Saudara, di dalam terjemahan ini katanya nggak ada, tetapi dalam terjemahan saya perhatikan baik-baik. Dan tidak gagal untuk mengalaminya. Perhatikan, tidak gagal untuk mengalaminya apa? Tidak gagal untuk mengalami apa? Perhatikan baik-baik. Janji adalah untuk masuk ke tempat perhentian. Matikan mic-nya. Ke tempat perhentian. Jangan sampai kita gagal untuk mengalaminya. Apa yang kita gagal? Mengalami kehidupan di dalam tempat. Ini adalah rahasia yang tersimpan berabad-abad. Yang tidak banyak orang tahu.
yang gereja-gereja tidak pernah membukanya, yaitu apa? Rahasia bagaimana saudara dan saya hidup di dalamnya. Di dalam mana? Hidup di dalam tempat perhentian. Yesus bilang, apakah kau berbeban berat dan berletih lesu? Datang kepadaku. Amin. Aku akan memberikan engkau rest, perhentian. Amin. Nanti ada ayat lain yang berkata begini. Dan belajarlah daripada. Tujuan Tuhan memberikan, mengaruniakan iman kepada saudara supaya saudara boleh masuk ke tempat perhentian. Mengalami, bukan hanya masuk ke tempat perhentian, bukan mengalami rest, tetapi saudara juga mengalami pengalaman-pengalaman. Bagaimana seorang percaya hidup di dalam tempat perhentian. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar juga di sini. Apa sih itu tempat perhentian yang dimaksud? Apa itu rest? Oke, lihat ya. Mari kita baca. Sebenarnya jauh sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir untuk masuk kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya, tempat perhentian secara physically bagi mereka, ya, dari perbudakan menjadi orang merdeka di Kanaan. Tuhan telah memberitahu kepada mereka, terutama juga kita, bahwa rencana Tuhan adalah membawa masuk manusia untuk hidup tempat perhentian itu juga kalau dalam bahasa Arab perjanjian lama disebut hari Sabat. Kalau hari Sabat orang boleh kerja? Binatang boleh kerja? Enggak. Semua berhenti, semua istirahat. Itulah tempat perhentian dalam bahasa perjanjian lama, yaitu katakan 1, 2, 3 hari Sabat. Hari Sabatnya Tuhan. Atau hari ke-7. Kita baca Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 ayat 3. Mari baca Kejadian 2 ayat 3. Dan waktu tertahannya, jangan sampai saya selesai. Jangan terlalu cepat waktu jalannya. Kejadian 2 ayat 3, mari kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7, yaitu hari ke-7 ya. Hari ke-7, yang disebut juga hari Sabat. Hari perhentian. Dan menguduskannya. Jadi ada di mana hari pertama diciptakan, hari kedua menciptakan, hari ketiga menciptakan, hari keempat menciptakan, hari kelima menciptakan, hari keenam Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Manusia. Diciptakan pada hari keberapa? Manusia diciptakan pada hari keberapa? Dan hari ke-7 dia beristirahat. Kemudian dia memberkati dan menguduskannya. Karena pada hari itu, pada hari Sabat, pada hari perhentian di mana dia berhenti bekerja dari penciptaan, dan dia berhenti dari segala pekerjaan dan menciptakan dan segala yang telah dibuatnya. Perhatikan baik-baik. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Perhatikan baik-baik. Nah, saudara yang ada di rumah perhatikan baik-baik. Hari ke-7 adalah hari atau restnya Tuhan, atau hari Sabat. Manusia diciptakan pada hari dan setelah manusia diciptakan pada hari ke-6, di bawahnya manusia itu masuk ke hari apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan? Apa yang dialami oleh manusia pada hari ke-7? Yaitu hari Sabat. Apakah mereka istirahat? Apakah mereka istirahat? Ada banyak orang di luar sana kalau mendengar, ada saya ya, contohnya saya atau kita semua bilang rest. Mereka pikir rest itu malas. Mereka pikir rest itu gak buat apa-apa, tunggu berkat dari Tuhan datang. No. Alkitab mengajar kepada saudara dan saya tempat perhentian, hari perhentian, hari Sabat itu bukan hari malas-malasan. Amin. Bukan hari untuk leha-leha. Oh, semua sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Saya tidak ada kerja lagi apa-apa. Saya rest. No way. Bukan itu. Sehingga ada banyak sekali pengkhotbah
kasih karunia yang menjelaskan tentang rest, dan mereka itu malas, rest itu malas. No, saya jelasin kepada saudara. Adam dan Hawa manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan kuduskan dan berkati hari itu. Supaya apa? Supaya orang yang diciptakan pada hari ke-6 ditempatkan dalam hari ke-7. Dan apa yang ditugaskan Adam di sana pada hari ke-7? Siapa tahu? Apa? Apakah Adam leha-leha di sana? Oh. Dia diberi tugas. Justru Adam bekerja pada hari Adam bekerja di hari Sabatnya Tuhan. Amin. Jadi jangan ada saudara berpikir bahwa rest itu leha-leha. Rest itu adalah hari yang Tuhan berkati dan kuduskan supaya saudara bekerja di dalamnya. Amin. Karena Adam bekerja di hari ke-7. Hari yang Tuhan berkati dan kuduskan buat dia. Haleluya. Saudara dan saya, iman membawa saudara kepada perhentiannya. Dan dari sanalah saudara dan saya bekerja sebagai orang percaya. Saudara melayani. Amin. Ada dua hal yang Tuhan yang terjadi di Taman Eden. Yaitu di hari Sabat, di hari ke-7 yang dialami oleh Adam. Pertama adalah bekerja. Dia memberi. Oh, ini kuda. Jadilah kuda ini. Ya kan? Oh, ini kelinci. Oh, ini kupu-kupu. Wow, beautiful kupu-kupu. Ya kan? Jadi Adam menamai semua yang ada di taman itu. Betul? Itulah pekerjaan Adam, bukan? Yang diberikan kepada Tuhan di hari Adam malas apa bekerja? Dan yang kedua, selain pekerjaan, yang kedua adalah penyatuan perempuan dan laki-laki, Adam dan Hawa di Taman Eden di hari ke-7 itulah lembaga pernikahan yang kudus diciptakan. Kita mesti tahu itu. Ada dua hal. Baik pekerjaan saudara dan pernikahan saudara dan saya itu dirancangkan untuk dimulai di hari Sabatnya Tuhan. Amin. Amin. Artinya apa? Pernikahan saudara dan saya itu dirancangkan untuk mengalami damai sejahtera, sukacita. Amin. Bukan jadi tempat pertengkaran. Bukan jadi neraka. Amin. Orang kalau tidak mengerti tentang ini maka ada dua hal. Pekerjaan menjadi kerja keras. Tempat cari duit, tempat cari nafkah. Betul? Bukan bekerja sama seperti bekerja untuk Tuhan. Betul? Bukan bekerja dari tempat peristirahatan di mana apapun yang aku alami, apapun yang aku kerjakan, aku percaya Tuhan memberkatiku. Bukan pekerjaanku memberkatiku. Amin? Tapi Tuhanlah sumber berkatku. Engkau sedang bekerja dari tempat peristirahatan. Dan ketika engkau tidak bekerja dari tempat peristirahatan, maka pekerjaan itu hanya mendatangkan masalah buat saudara. Menjadi beban, menjadi intimidasi. Sehingga ketika hari Sabtu datang, saudara bersuka citanya luar biasa. Dah, weekend, merdeka. Begitu hari Senin, temu bos jahat lagi. Temu rekan-rekan yang menyebalkan. Aduh, itu lagi. Pasti itu lagi yang dikerjakan, saudara. Amin. Pekerjaan akan sangat menjadi dasi buat saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara bekerja bukan dari tempat berkehatan. Bukan dari hari Sabat. Nanti kita akan bicara tentang apa itu hari peristirahatan, apa itu hari Sabat. Dalam konteks perjanjian baru. Yang hari ini. Demikian dengan lembaga pernikahan saudara dan saya. Terakhir saya akan bersaksi bagaimana saya mengalami pewahyuan ini bersama. Sedikit kita cerita. Bagaimana pengertian kebenaran itu betul-betul memerdekakan. Dalam pernikahan saya dan istri. Orang tentu lihat, Selby dengan Tante Lisda itu suami istri ideal. Wah, itu jadi contoh
banyak orang ingin mungkin sama seperti itu. Karena mereka selalu lihat, tapi mereka tidak tahu dalamnya. Jadi saya akan buka sedikit rahasia, supaya saudara melihat bagaimana kuasa pewahyuan tentang kebenaran, ya, iman menuntun kepada rest, pada tempat peristirahatan. Dan ketika kita mengerti itu, kita hidup di dalamnya, kita mengalami pemulihan. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah bilang bahwa Adam, saudara dan saya, iman menuntun saudara dan saya ke tempat peristirahatan. Dari tempat peristirahatan saudara dan saya bekerja. Amin. Di sanalah kita membangun rumah tangga. Ada dua hal itu dalam Taman Eden itu. Lain tidak ada. Adam bekerja memberi nama. Yang kedua, mereka bersuami istri. Dan di sana, dalam peristirahatan itu, keluarga itu bukan neraka. Rumah tangga itu bukan. Karena ada beberapa orang, dia berangkat paling pagi, dan pulang paling malam. Kenapa? Hanya untuk menghindari lama-lama di rumah. Soalnya di rumah itu, aduh, darah dia rusak. Kalau dia udah, pokoknya dari bangun sampai tidur, itu radio bunyi terus. Sakit kupingku, makanya aku cepat-cepat pagi-pagi berangkat ke kantor dan paling lama pulang. Iya, apalagi anak-anak itu, aduh, merepotkan semua. Anak-anak saya itu, aduh, aktif-aktif. Jadi dia menghindar. Karena bahkan rumah tangga, keluarga pun menjadi horor bagi bapak-bapak yang seperti itu. Saya juga dulu mungkin mengalami itu ya. Itu bukan rumah tangga yang Tuhan buat. Bukan rumah tangga yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara sedang membangun rumah tangga saudara di luar tempat peristirahatannya Tuhan, di luar hari Sabat. Akhirnya rumah tangga dan perkawinan saudara menjadi sangat berat. Tapi hari ini, dengar baik-baik. Rancangan Tuhan sejak awal membawa saudara dan pekerjaan saudara, keluarga rumah tangga saudara, dia bawa di tempat hari Sabatnya. Di mana di sana dia kuduskan. Dan dia berkata, dan dari sanalah kita beraktif dan memulai rumah tangga saudara. Hari ini saya tidak tahu dengan keadaan kondisi jalan dan rumah tangga saudara. Tapi saya mau kasih tahu, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera atas pekerjaan. Setiap hari itu bersuka cita dengan pekerjaan saudara. Walaupun saudara mengerjakan itu saja setiap hari, bertahun-tahun. Datang ngepel, datang lap meja, ya memang itu. Tapi di sini ada sukacita. Amin. Bukan lap meja menjadi persoalan. Tapi aku kesini dan menikmati restnya Tuhan di tempat pekerjaan. Amin. Ketika kita melihat dan menikmati restnya Tuhan, bekerja dari tempat perhentiannya Tuhan, hari Sabatnya Tuhan, kita berkata, bekerjalah seperti bekerja untuk, bukan untuk bos. Saya katakan amin. Kalau saudara bekerja untuk bos saudara, dan bekerja itu begitu-begitu terus 5 tahun, besok saudara pindah. Ya, karena saudara pikir, gak ada kemajuan. Orang yang bekerja dari tempat, dia akan senantiasa bersuka cita. Walaupun pekerjaannya itu saja. Amin. Gak ada kemajuan. Perhatikan baik-baik. Mari kita baca di dalam. Tapi sebelum ke Yohanes 14 ayat 10, katakan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka merusak tempat perhentiannya Tuhan yang dia sediakan buat rusak. Oleh karena apa? Dosa. Hari Sabat rusak oleh karena Adam dan Puji Tuhan, kabar baiknya. Adam yang terakhir, yaitu siapa? Kristus. Dia menciptakan Sabat itu kembali buat saudara dan saya. Dia menyediakan Sabatnya. Kemudian oleh karena kematian dan kebangkitannya, dia membawa saudara dan saya masuk ke tempat perhentiannya dia. Saya katakan amin. Haleluya. Yesus adalah pribadi satu-satunya manusia
yang ketika hidup itu hidup di dalam tempat perhentiannya Tuhan. Dia rest, di sana dia tenang. Amin. Dia tidak Pak Rizal, ada begini-begini. Apa begini? Dia tidak begitu-begitu. Tidak kerasa-kerusu dengan masalah. Ketika Maria datang, guru, apa? Orang yang kau kasihi mati. Oh, iya kah? Hah? Kok bisa? Siapa yang membuat dia mati? Kenapa? Kecelakaan kah? Covid kah? Dia enggak gitu. Ya kan? Ketika Maria datang dan berkata kepada Yesus bahwa Lazarus sudah mati. Kan dia mati. Sudah busuk. Kenapa kalian gak tanam aja? Tahu saya. Hah? Ya bawa aja udah, panggil tukang kubur, gali udah selesai udah. Dia enggak kasih gitu. Dia bilang, kamu sih enggak jaga betul ademu. Coba kalau kamu jaga, kasih makan dia, kasih minum vitamin, berjemur setiap jam 10. Nah, enggak salah, bukan itu. Ya. Tapi Yesus apakah bereaksi seperti itu? Nah, dia malah santai. Sampai 3 hari kemudian. Ya kan? Kenapa Yesus, kenapa kok bisa begitu tenang? Amin. Dia tidak gampang diobang-ambingkan oleh informasi-informasi semacam, walaupun itu kenyataan. Betul? Kenyataan saudara sakit, kenyataan saudara miskin, kenyataan saudara kekurangan. Tapi itu tidak sanggup mencuri damai sejahtera. Demikian dengan saudara. Air sudah masuk di dalam perahu. Perahu sudah hampir tenggelam. 12 orang tidak mampu mengatasi situasi itu. Padahal mereka adalah orang-orang berpengalaman di situ. Dalam hal itu. Yesus, apa yang dia lakukan? Tidur. Datang loh. Terus teganya kamu ya, kasih biar kita mati. Macam apa ini? Udah berjuang. Tapi Yesus nggak bilang, loh kalian kan yang nelayan. Aku kan anak tukang kayu. Mana ngerti aku ngatasin badai. Kalian kan sudah pengalaman. Kenapa pula ganggu aku? Tapi dia tidak berkata begitu. Amin. Dia bangkit dan dia berkata, kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau takut dan tidak Dia lakukan, tenanglah dan badai pun tenang. Yesus kerasa kurusu. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang hidup selama hidupnya. Dia hidup dan bekerja dari tempat berhenti. Apakah Yesus malas? Siang dan malam. Dia terus bekerja. Dia berdoa untuk mereka saat itu. Dia tidak pernah malas. Jangan pernah menganggap bahwa masuk tempat perhentian itu adalah sama dengan malas. Tidak melakukan apa-apa. Justru di sanalah saudara dan saya bekerja. Saya bilang, hanya orang yang bekerja dari tempat perhentian yang mendatangkan hasil maksimal. Amin. Hanya pernikahan yang didasari dari tempat perhentian. Itu adalah pernikahan yang diberkati. Percaya katakan amin. Pernikahan dan pekerjaan saudara dan saya sejak awal memang ditetapkan ya di hari perhentian atau di hari Sabat. Rest. Itulah kerjanya iman untuk membawa kita. Yohanes 14 ayat 10 bilang begini, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Apakah Yesus melakukan kesembuhan? Apakah Yesus yang menyembuhkan itu? Ataukah Bapa yang di dalam dia yang melakukan? Inilah rest itu, inilah caranya seseorang bekerja. Bukan dia. Orang lain lihat dia, tetapi dia tahu bukan dia, tetapi siapa? Bapa yang di dalam dia.
Kalau saudara bilang itu saudara, maka saudara akan cari cara besok bagaimana cara menyembuhkan orang lagi. Bagaimana cara besok memulihkan orang lagi. Bagaimana besok cara pelayanan saya lagi. Jangan sama terus dong. Yesus nggak begitu. Itu saudara bekerja dengan cara saudara, bukan dari tempat perhentian. Cara bekerja dari tempat perhentian adalah Bapa yang bekerja melalui saudara. Sama seperti Bapa bekerja melalui Yesus. Yesus bilang, apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, bukan aku lakukan dari diriku sendiri. Tetapi apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku dengar, dan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Dan katakan itulah yang aku lakukan. Lah orang yang bekerja dari Paulus berkata sama. Aku bekerja lebih rajin dari mereka semua itu. Tetapi bukan aku, tetapi apa? Kasih karunia di dalam aku. Amin. Sama enggak Yesus dengan Paulus? Paulus juga adalah pribadi yang bekerja. Saudara lihat dia dicambuk, dia di ini, dia di itu. Lah orang yang bekerja dalam res. Dalam pekerjaan saudara diintimidasi, saudara dinye-nyein. Saudara mungkin merasa terhina karena mungkin saudara level paling di bawah dalam pekerjaan saudara. Paulus juga mengalami hal itu. Dia berpuluh-puluh kali, berkali-kali dia dianiaya, dicambuk, dilempar batu, dibuang, mau dibunuh dan lain sebagainya. Dia bilang, karena dia bekerja dari rest, amin. Dia bekerja di hari Sabat. Dia tahu bukan kesanggupan dia itu bukan karena dia yang sanggup menahan hinaan dan pukulan mereka dan intimidasi dan olok-olokan mereka. Tetapi apa? Kasih karunia di dalam dia yang membuat dia mampu. Haleluya. Saudara, perhatikan baik-baik. Iman membawa saudara kepada tempat perhentian. Dan dari tempat perhentian itulah saudara harus bekerja dan saudara menjalani kehidupan keluarga saudara. Kerja, katakan amin. Mari kita lihat. Ada satu ayat. Apa sih tempat perhentian itu? Mari kita baca dalam Mazmur 110 ayat 1. Apa sih tempat perhentian itu? Dan bagaimana kita bekerja dari tempat perhentian? Betul? Dan bagaimana kita bekerja dari tempat perhentian? Perhatikan baik-baik. Mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mazmur. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi. Ini adalah perkataan Daud. Tetapi sesungguhnya nubuatan ini adalah untuk Kristus. Apa yang akan dikerjakan Bapa kepada Kristus anaknya. Betul? Kristus sudah bilang, kalau aku lakukan bukan karena aku, tetapi siapa? Bapa. Artinya Bapa yang melakukan melalui Demikian saudara, Bapa yang melakukan, Roh Kudus yang melakukan melalui saudara dan saya. Bukan karena hebat dan kuat saudara yang percaya, katakan amin. Kan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ini Bapa bilang begini, Yesus, tenang, duduklah di sebelah kananku, duduk di sampingku, amin. Saudara tahu, Yesus telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di ayat ini bilang gini, Bapa bilang gini, saya baca dengan versi saya. Bapa bilang begini kepada anaknya, sang anak, Yesus. Yesus, duduklah di sebelah kananku, tenang. Sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi apa? Tumpuan. Perhatikan baik-baik. Bapa juga berkata hal yang sama kepada Johnny, John, entah siapa namamu, ya, Lisda, Selby, rest, tenang, sampai aku yang ada di dalam engkau membuat musuh. Amin. Amin. Tenang bukan berarti malas, tetapi stay in percaya. Hari ini ketika engkau sakit,
Hari ini kita mengalami kelemahan. Hari ini engkau mengalami hal-hal yang buruk. Dengar baik-baik. Bapak bilang begini. Tenang. Tetap percaya. Aku akan membuat segala sekat penyakit tunduk di bawah kaki. Amin. Aku akan membuat semua keadaanmu yang sulit itu tunduk di bawah kaki. Di luar tempat peristirahatan, musuh ada di mana? Di sini, di atas kepala saudara. Tetapi ketika saudara ada di tempat peristirahatan, saudara ada bersama dengan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, ini firman Tuhan dari Bapa kepada Yesus. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, saudara dan saya juga telah turut di bang. Dan hari ini saudara juga dan saya telah duduk bersama-sama dengan Kristus di mana? Di sebelah kanan. Tahukah saudara, tempat peristirahatan itu atau tempat perhentian itu adalah tahta sebelah kanannya Bapa di surga. Di mana saudara dan saya sekarang duduk bersama dengan Kristus yang sulung itu dan memerintah dari sana. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi orang kalau bekerja dari ketika dia secara spiritual, secara ilahi, saudara hari ini oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, saudara duduk bersama-sama dengan dia di surga. Saudara sedang duduk satu tahta yang sama dengan tahta yang Bapa duduk. Tahta itu adalah tempat peristirahatan saudara. Tahta itulah rest place saudara. Tahta itulah tempat perhentian saudara. Karena tahta itu namanya kerajaan surga. Di mana di sana tidak ada kata gigi, ratap tangan, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Tetapi di sana ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow. Dan itu ada di mana? Saudara bisa saja bekerja intimidasi. Saudara mikir, aduh kok berat betul pekerjaanku. Tapi mulai hari ini menyadari, saya ada di respect. Saya sedang duduk. Secara ilahi, secara rohani. Bukan fisik. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Dan kita ada bersama-sama dengan Bapa. Duduk satu tahta. Itulah tempat perhentian saudara. Amen. Bagaimana saya bisa bekerja dalam situasi seperti ini? Mulailah memerintah. Kenapa? Karena saudara duduk di tahta itu untuk bagaimana saudara bisa memerintah? Selama ini saudara melihat pekerjaanmu, kuliahmu, saudara melihat hubunganmu, saudara melihat rumah tanggamu, saudara melihat apapun hari ini dengan kacamata biasa. Tetapi dengar firman Tuhan ini, saudara harus mengubah cara pandang saudara terhadap masalah-masalah. Jangan lagi melihat masalahnya, tetapi lihatlah kuasa yang bekerja di dalam engkau. Lihatlah siapa saudara sekarang di dalam Kristus. Amen. Lihatlah kuasa apa yang menyertai saudara. Haleluya. Saudara, sahabat-sahabat online, JKB online, dengar baik-baik. Saatnya kita menikmati kelegaan di dalam Kristus. Sebagai orang percaya. Bukan lagi hidup orang percaya yang down, up, down begitu. Enggak. Keadaan up, down. Tetapi orang percaya steady. Apanya yang steady? Percayanya. Apanya yang steady? Damai sejahtera dan sukacitanya. Yang percaya katakan amin. Kelemahan datang dan pergi, sakit penyakit datang dan pergi, tetapi yang tidak pernah berubah. Aku percaya dia kesembuhanku. Aku percaya dia damai sejahteraku. Aku percaya dia sukacitaku. Haleluya. Itu yang tidak pernah berubah. Amin. Oh ya, saudara. Jadi tahta Bapa, tahta kasih karunia adalah tempat perhentian saudara. Bagaimana saudara memerintah dan mengubah situasi saudara hari ini adalah dengan menyadari bahwa kuasa firman itu bukan ada di Alkitab. Amin. Kuasa firman itu tidak tinggal di dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Tetapi dia ada di mana? Di hati dan di mulut saudara. Haleluya.
Kalau setiap hari Senin saudara masuk kantor dan saudara berkata, Senin lagi. Wah, ketemu lagi. Sudah habis sudah aku hari ini. Loh, kapan Sabtu? Kapan Jumat? Kan kayak begitu, saudara. Dalam pekerjaan saudara hari-hari ini. Stop diintimidasi. Tetapi mulailah menyadari siapa engkau. Di dalam Kristus, saudara sedang duduk bersama Kristus perintah. Dan kuasa itu ada di sini. Mulailah perkatakan. Hari Senin adalah hari yang diberkati. Hari Senin adalah hari yang menyenangkan. Amin. Aku bekerja di hari Senin, sama-sama bekerja untuk Tuhan. Loyalitasku untuk Tuhan dan loyalitasku kepada atasanku itu tidak ada bedanya. Amin. Mulai memperkatakan itu dan situasimu akan berubah. Alam pemikiranmu akan berubah. Yang dulu terintimidasi dengan hari Senin, yang dulu terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang, mulai hari ini perkatakan balik. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Amin. Aku adalah orang yang diberkati. Hari ini aku bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus yang menuntun aku dalam. Hari ini rumah tanggaku adalah rumah tangga yang diberkati. Dan sejak kemarin memang diberkati. Hari ini aku mengalami berkatnya. Dan terus mengalami berkatnya. Amin. Saya tutup saja ini. Walaupun ada sedikit panjang. Tetapi saya tutup dengan kesaksian ya. Saudara perhatikan baik-baik. Dulu saya hidup juga di dalam intimidasi dan selalu kalah. Di dalam kalau pekerjaan, saya dari awal memang dengan istri sudah sepakat. Karena memang itu kami mendapat sesuatu yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh dalam istri saya. Bahwa pekerjaan ini memang Tuhan siapkan untuk saya. Jadi dalam pekerjaan ini kami tahu betul ini datangnya dari Tuhan. Makanya saya tidak pernah mengalami I hate Monday. Aku benci hari Minggu, hari Senin. Ya kan, aku maunya Sabtu Minggu terus saja. Ya, every day is holiday. Begitu Sunday, ini udah. Saya nggak pernah mengalami itu. Kenapa? Karena saya sejak awal mulai bekerja, istri saya sudah bilang, ini dari Tuhan ya. Bukan karena kamu yang cari kerja, tapi Tuhan yang kasih. Jadi kita ini bekerja sama seperti bekerja untuk Tuhan. Karena pekerjaan ini datangnya dari Tuhan, bukan dari orang. Walaupun melalui orang itu datang. Nah, pengertian ini dalam pekerjaan kami, makanya saya hari ini udah pensiun, setelah 24 tahun bekerja. Selama 24 tahun itu tambah 4 tahun jadi supir, itu kami tidak pernah mengalami struggle di dalam pekerjaan. Maka setiap hari aku mau suka kerja. Itu sukacita sekali. Walaupun di kerjaan itu banyak masalah, banyak intimidasi, banyak macam-macam. Ya. Tapi di dalam hal itu saya clear. Tapi dalam hal rumah tangga, saya nggak clear. Saya bersaksi kepada saudara, ini jujur ya, ada istri saya di sini. Bagaimana kami belum mengalami pewahyuan yang baru di dalam pada hari pernikahan pertama, istri saya memutuskan untuk jangan tinggal sama mertua, tapi mau tinggal sendiri. Makanya kami sebelum menikah itu sudah siapin rumah kontrakan. Jadi begitu habis menikah besok hari ini menikah, besoknya pindah di kontrakan. Jadi dua. Saudara, jadi pertengkaran besar. Besoknya apa? Saya bilang sama istri saya gini, cerai aja deh, kamu pulang aja. 2 hari. Di sini. Katakan. Sama dia. Saya nggak cocok. Penting kita sudah. Nah, aja kamu balik aja ke tempat. Dia nangis waktu itu. Pernikahan. Ini kedua pernikahan saya usir saya. Karena perjalanan pernikahan istri saya nggak mau, dia tetap bertahan. Mulai masuk dalam pelayanan, di pelayan, pelayan udah hebat deh. Tadi pun nih di depan kan
Orang lihat, hebat ini bapak dan ibu. Wah, sana mereka tidak tahu di dalamnya. Suatu waktu saya pelayanan di Tarak. Saya ngomong apa? Itu terhebat. Di Sabtu malam, besok mau pelayanan gereja. Malam itu bertengkar di kamar itu, di pastori. Satu, saya ingat dia ngomong gini. Sebenarnya dia tidak bahagia hidup dengan saya selama perkahwinan. Kenapa? Dia cuma tahan-tahan. Sejujurnya saya ini singa bagi dia. Bagi istri saya minimal. 4 tahun yang lalu. Ya, tahun yang lalu. Dia bilang, saya ini tahan. Cerai. Saya tahu tidak boleh cerai. Ya ini, kami kawinan ini. Oh orang tua kalau lihat kita keluar tugas. Hal ini singa yang gandeng tangan si domba. Tapi karena jaga image, dia punya alasan tersendiri. Saya mah karena jaga image, saya nggak mau tahu. Kalau saya marah aja, usir aja. Ini pernikahan saya, bagi istri saya itu neraka. Ya bagi saya juga ya udah biasa-biasa aja, nggak ada. Makanya saya tiap hari berdoa dengan istri saya. Tuhan berikan kami anggur yang baru, supaya manis terus. Nah kita lupa, anggur itu sudah diberikan sejak kita menikah. Amin. Makanya karena kita tidak mengerti, maka kita berdoa setiap hari, setiap ada perkelahian, pertengkaran, Tuhan berikan anggur yang. Kita sudah berapa curahan anggur yang baru diberikan? Enggak selesai juga bertahun-tahun. Saya 27 tahun menikah. Penderitaan istri saya luar biasa sama. Saya dilihat orang hebat, tapi sesungguhnya saya nggak hebat dalam pernikahan saya. Pernikahan saya tidak berdiri di tempat perhentian, di restnya Tuhan. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan untuk saya alami. Makanya saya selalu minta anggur baru. Kenapa? Karena rusak perkawinan saya. Istri saya alami. Tapi ketika saya mengalami pewahyuan kasih karunia, awal-awal, karena kasih karunia yang saya alami itu masih kasih karunia abal-abal. Jadi saya malah lebih parah lagi. Dia bilang kamu sesat, Selby. Udah kita pisah aja. Saya mau gereja, kembali ke gereja saya yang lama, terserah kamu berpikir. Dengan kasih karuniamu itu. Belum mengenal kasih karunia. Dapat pewahyuan kasih karunia. Jamin. Danya pemulihan. Kenapa? Karena saya mengalami kasih karunia itu hanya di otak. Bukan di hati saya. Hanya otak saya yang diubahkan. Ketika otak dan pikiran saya yang diubahkan, saya melihat dia banyak salah. Saya nuntut dia. Kamu sih nggak seperti ini. Ya kan? Karena di otak. Tapi ketika pewahyuan 4 tahun yang lalu, kalau nggak, saya mengalami pewahyuan kasih karunia. Bukan di otak. Bukan mengubah otak saya. Bukan mengubah pikiran saya. Tetapi kasih Bapa yang tanpa siaran itu mengubah hati saya. Di situ saya berhenti minta anggur baru. Dan saya diubahkan. Perkawinan hari ini setelah mengerti ini. Kami bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak salah-salah sangka. Bukan, masih tetap ada. Tapi ingin bergandengan tangan itu jauh lebih kuat dari yang dulu. Kalau dulu tuh dingin. Kami dia bilang kamu tuh ya kemesraan sama sekali. Perkataan yang selalu di malam hari. Kalau sudah mau tidur, nggak ada kemesraan. Laki-laki macam apa ini kamu? Memang betul saya nggak ada kemesraan. Kemesraan datang-datang. Padahal wanita tuh kan pingin mesra kan. Artinya pegang tangan lah kalau tidur, jalan digandeng. Jalan duluan dia di belakang. Weh, istrimu ada ketinggalan. Oh iya ya, mari sini sayang. Baru di depan orang saya gandeng, kalau di belakang saya kasih tinggal. Ya saudara. Tapi pewahyuan kasih karunia yang baru ini mengubah saya. Mengubah cara pandang saya. Bahwa perkawinan yang Tuhan berikan kepada saya
untuk saya nikmati di dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Oleh apa? Roh Kudus yang bekerja di dalam pernikahan kami. Bukan kami yang berusaha untuk supaya kami bahagia. Tapi Roh Kuduslah jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga saudara dan saya. Itulah perkawinan yang ada di rest area, tempat perhentian. Hari ini, mari kita sadari, oleh kematian dan kebangkitan Kristus, saya udah pemain musik maju ke depan. Dia telah membawa saudara ke tempat perhentiannya. Amin. Saudara dan saya telah duduk bersama-sama dengan Kristus di tahta Bapa. Hari ini kuasa ada di sini. Perkatakan kebenaran atas situasimu. Perkatakan kebenaran atas masalahmu. Maka saudara akan melihat kebenaran akan memerdekakan saudara. Mari kita bangkit berdiri.